Bayangkan, kamu bekerja dengan jujur selama bertahun-tahun. Tapi dalam satu hari, kamu dipecat dengan hinaan karena dituduh mencuri. Dan esoknya, perusahaan itu bangkrut secara misterius. Tapi bukan karena kamu, atau mungkin, justru karena kamu. Pagi itu hujan gerimis. Kabut tipis menyelimuti kaca-kaca gedung tinggi di pusat kota. Jakarta terlihat abu-abu dari lantai 21, tempat di mana kantor PT Rafluna berdiri megah. Di pojok ruang kerja yang sunyi, satu meja tetap menyala lampunya meski sebagian besar karyawan baru mulai menggeliat dari kursi. Meja itu milik Dimas Wiratma, pria 31 tahun dengan postur tegap, rapi, dan sorot mata yang tenang. Ia datang paling pagi, pulang paling akhir. Tak ada yang tahu pasti apa motivasinya. Tapi mereka yang mengenalnya, tahu satu hal, Dimas mencintai pekerjaannya, dan ia bekerja bukan hanya untuk gaji. Ada dedikasi yang tak bisa dibeli. Tangannya lincah di atas keyboard. Laporan keuangan bulanan ia teliti satu persatu. Excel bukan sekadar lembar kerja bagi Dimas. Itu medan perang, dan angka adalah pelurunya. Ia memeriksa, mencocokkan, mengecek ulang satu data yang tampaknya melenceng. Angka kecil yang mungkin tak dilihat orang lain, tapi baginya, bisa menjadi sumber bencana bila diabaikan. Dimas menoleh keluar jendela. Hujan masih turun. Matanya menerawang, seperti sedang menimbang sesuatu. Beberapa hari terakhir, ada hal ganjil. Rekap transfer kas proyek pembangunan kantor cabang Medan mengalami penyusutan yang tidak wajar. Ada dana yang hilang, bukan besar, tapi cukup mencolok bagi mata terlatih seperti Dimas. Tapi ketika ia menyampaikan ini ke bagian audit internal, tak ada tindak lanjut. Diam bukan berarti tak tahu, gumamnya pelan. Ia menyimpan semua salinan dokumen yang mencurigakan ke dalam harddisk eksternal pribadi, bukan karena paranoia, tapi karena nalurinya mengatakan ini bukan sekadar kesalahan entry data. Sesuatu disembunyikan. Ketika kantor mulai ramai, suasana di lantai 21 berubah. Obrolan ringan terdengar, suara gelas kopi bersahutan. Tapi Dimas tetap fokus. Ia tak banyak bicara. Semua yang ia butuhkan untuk berbicara ada dalam laporan keuangan itu. Pukul 10 pagi, suasana mendadak senyap. Langkah kaki bersepatu kulit terdengar mendekat. Semua mata menoleh. Di balik kaca ruangannya, Raka Adimulya, sang CEO, berjalan cepat ke arah ruang meeting kecil, diikuti oleh seorang perempuan berambut hitam lurus dengan blazer abu-abu. Ia baru. Sekretaris CEO yang katanya baru masuk minggu lalu. Sela, kalau tidak salah namanya. Dimas sempat bertatapan singkat dengannya pagi itu. Tatapannya tajam, seperti menilai sesuatu dalam diam. Dimas sempat mengangguk, tapi Sela hanya berlalu. Sekilas, terasa ada sesuatu yang tidak sinkron di matanya. Bukan gugup, tapi terlalu percaya diri untuk orang baru. Pukul 11, Dimas menerima notifikasi email dari HR, undangan rapat mendadak. Subjek, audit internal. Lokasi, ruang rapat 2B. Waktu, pukul 11.15. Perasaannya mengeras. Ada sesuatu yang tidak beres. Langkah Dimas menyusuri lorong kantor perlahan, tapi pasti. Ia membuka pintu ruang 2B, dan mendapati Raka sudah duduk di sana, bersama Sela dan kepala HR. Wajah Raka dingin. Tidak seperti biasanya. Biasanya, jika ada masalah, Raka selalu terbuka. Ia akan duduk bersama, membahas sebagai tim. Tapi hari ini, tidak ada senyum. Tidak ada sapaan. Dimas, duduk. Ucap Raka singkat. Dimas duduk. Tidak ada basa-basi. Tidak ada waktu dibuang. Beberapa hari ini, kami menerima laporan bahwa ada dana proyek yang dialihkan tanpa otorisasi. Semua bukti digital mengarah padamu. Dimas menatapnya. Tidak percaya. Aku. Dana proyek yang mana? Sela menyodorkan tablet. Di dalamnya ada rekaman transaksi yang dimanipulasi. Tampak seperti milik Dimas. Tapi ia tahu, itu bukan ulahnya. Ia tahu persis sistem yang digunakan, dan itu bisa dipalsukan jika seseorang paham celahnya.
Aku tidak pernah menyentuh dana itu, jawab Dimas tenang. Tapi nadanya mulai bergetar. HR menyerahkan surat pemutusan hubungan kerja. Dimas menatapnya, menolak percaya. Semua seperti mimpi buruk. Ia tidak menangis, tidak membanting apapun. Ia hanya menatap wajah Raka, seseorang yang selama ini ia anggap mentor, sahabat, panutan. Raka, kau sungguh percaya ini aku? Raka menghela napas. Aku ingin percaya. Tapi semua bukti melawanmu, Dimas. Ada jeda panjang. Hening. Lalu Sela berkata pelan, seolah menyiram luka. Jika kamu tidak merasa bersalah, kenapa begitu banyak file MU yang terenkripsi pribadi? Apa yang kamu sembunyikan? Dimas tersenyum kecil. Senyum yang getir. Aku menyimpan kebenaran. Tapi sepertinya kalian belum siap mendengarnya hari ini. Ia berdiri, mengambil map kerja dan jam tangannya. Tidak membawa apapun selain harddisk kecil yang ia sembunyikan di balik jas. Sebelum keluar ruangan, ia memandang Raka satu kali lagi, lalu berkata pelan. Kepercayaan tidak bisa dibeli dengan jabatan. Tapi bisa dihancurkan dalam satu keputusan. Ia melangkah keluar. Langit di luar semakin kelabu. Gerimis berubah menjadi hujan deras. Meja sudut di lantai 21 kini kosong. Lampunya masih menyala, seolah menunggu Dimas kembali. Tapi tidak akan ada lagi pagi-pagi lebih awal. Tidak akan ada lagi tangan yang menyentuh angka-angka itu dengan teliti. Tidak akan ada lagi seseorang yang menjaga sistem itu dari dalam. Tak seorang pun menyadari bahwa kepergian Dimas bukan hanya meninggalkan kursi kosong. Ia meninggalkan celah besar yang akan segera membuka pintu menuju kehancuran. Dan besok, bukan siapa-siapa yang akan mengetuk pintu perusahaan itu. Besok, waktu sendiri yang akan berbicara. Langkah kaki Dimas menggema di lorong kantor. Detik demi detik setelah ia keluar dari ruang rapat itu, setiap mata yang tadinya sibuk menatap layar kini perlahan beralih padanya. Beberapa karyawan hanya menoleh cepat. Sebagian lain saling berbisik dengan alis terangkat, mencoba menebak apa yang baru saja terjadi. Tapi Dimas tak menggubris. Kepalanya tegak, meski dadanya sesak. Tangannya mengepal di dalam saku jas. Ada amarah, ada kecewa, tapi yang paling menyakitkan adalah rasa dikhianati. Ia pernah memberikan sepenuh hatinya pada tempat ini. Bekerja saat semua tidur, memoles laporan hingga dini hari, menyelamatkan proyek saat sistem kacau. Semua itu tak ada artinya sekarang. Di ruangannya yang kecil, ia mengemasi barang-barangnya. Tidak banyak, hanya beberapa buku, sebuah figura kecil berisi foto almarhum ibunya, dan satu bonsai mungil yang dulu diberikan oleh staf magang sebagai tanda terima kasih. Mas Dimas. Suara pelan terdengar dari belakang. Tania, staf junior yang selama ini bekerja di bawahnya, berdiri dengan mata berkaca-kaca. Ini beneran? Mas dipecat. Dimas menatapnya. Bibirnya tertarik sedikit. Nyaris seperti senyum. Tapi matanya kosong. Gak apa-apa. Tan. Kamu kerja yang baik. Ya. Jangan percaya semua yang kamu dengar. Kadang suara yang paling keras bukan yang paling benar. Tania tak sanggup berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk. Tercekat. Dimas berbalik, lalu pergi. Di ruang eksekutif, Raka berdiri membelakangi jendela. Wajahnya muram. Ia baru saja mengusir seseorang yang sudah 5 tahun bersamanya, yang selama ini selalu menjadi penyelamat diam-diam di belakang layar. Tapi logika dan naluri kini berselisih. Sela duduk di kursi kulit coklat, menyilangkan kaki anggun, sambil menatap data di tabletnya. Ia terlihat tenang. Terlalu tenang. Kenapa saya merasa ini terlalu cepat? Tanya Raka tanpa menoleh. Sela tidak langsung menjawab. Ia meletakkan tablet pelan, lalu berdiri mendekat. Kadang, keputusan yang menyakitkan adalah langkah awal dari perubahan besar. Dimas memang pintar, saya akui, tapi terlalu rapi, terlalu bersih. Justru itu mencurigakan, bukan? Raka menghela napas. Ia ingin percaya Dimas. Tapi angka-angka itu tidak bisa dibantah. Tanda tangan, otorisasi, alur data,
Semuanya mengarah pada satu nama. Dimas. Tapi ada yang aneh. Terlalu sempurna. Namun Raka terjebak dalam egonya. Ia adalah CEO. Sekali ia membuat keputusan, ia tak bisa membatalkannya tanpa terlihat lemah. Apalagi di depan dewan direksi. Apalagi saat Sela membawa bukti yang begitu rinci. Di ruangannya, Dimas masih duduk sebentar sebelum benar-benar pergi. Ia menatap satu file terakhir yang masih terbuka di laptop pribadinya. Di dalamnya, ada satu catatan kecil. Kalau semua runtuh, jangan takut. Yang bisa mereka ambil hanya nama di sistem, tapi tidak integritasmu di hadapannya. Ia menarik napas panjang. Matanya menatap langit di luar yang mulai cerah. Seakan hujan tadi mengiringi jatuhnya kepercayaan, dan kini awan cerah menunggu, entah membawa harapan atau ujian baru. Di meja CEO, surat pemecatan sudah ditandatangani. Legal sudah menerima salinannya. Dan HR menyegel akses Dimas dari seluruh sistem. Begitu cepat, seakan seseorang sudah menyiapkan semuanya sebelum tuduhan dilontarkan. Di ruang bawah, Dimas menyerahkan kartu aksesnya kepada satpam yang tak bisa menyembunyikan rasa iba. Semoga sukses di tempat baru, Pak Dimas, ujarnya lirih. Dimas mengangguk. Terima kasih. Jaga kantor ini baik-baik. Ya, kadang bahaya datang bukan dari luar pagar, tapi dari dalam pintu. Ia keluar dari gedung. Angin sore menyapa wajahnya. Jakarta tetap sibuk, tetap ramai. Seolah dunia tidak peduli pada luka satu orang. Tapi Dimas tidak butuh dunia untuk berpihak. Ia hanya butuh waktu. Dan waktu selalu membawa kebenaran. Di dalam mobil, Dimas duduk lama tanpa menyalakan mesin. Ia membuka handphone, mengetik sesuatu dalam catatan. Hari ini, aku dipecat. Bukan karena bersalah, tapi karena orang yang bersalah lebih dulu dipercaya. Ia menutup catatan itu, lalu menatap lurus ke depan. Langkah Dimas mungkin keluar dari kantor hari ini, tapi pikirannya tidak. Ia tahu, ada sesuatu yang menggerogoti sistem. Dan dirinya hanya batu yang disingkirkan agar jalan licin untuk orang lain terbuka. Tapi jalan licin jarang membawa ke tempat yang aman. Di sisi lain, Raka duduk dalam ruang eksekutif yang semakin dingin. Ia menatap langit-langit, mencoba menenangkan pikirannya. Tapi sesuatu di dalam dirinya belum ikhlas. Ada suara kecil yang berbisik, "Kau membuat kesalahan." Tapi suara itu ia bungkam. Ia memilih percaya pada bukti. Padahal, kebenaran seringkali tidak hadir dalam bentuk dokumen. Terkadang, ia bersembunyi dalam diam. Dan diam adalah bahasa yang paling jujur, jika seseorang tak lagi didengarkan. Raka menatap kosong ke layar monitor di ruang kerjanya yang senyap. Angka-angka di spreadsheet terbuka, tapi pikirannya melayang. Beberapa jam berlalu sejak Dimas meninggalkan kantor. Namun gema langkah terakhir pria itu masih terasa di telinganya. Ia memijit pelipisnya, mencoba mengusir perasaan yang terus mengganggu, keraguan. Di balik jas mahal dan dasi yang selalu rapi, Raka adalah manusia yang bertumbuh dari idealisme. 5 tahun lalu, ia merintis perusahaan ini dengan mimpi sederhana, membangun bisnis yang bersih, jujur, dan berintegritas. Ia merekrut Dimas bukan hanya karena keahlian, tapi karena karakter. Namun hari ini, ia memutuskan hubungan itu dengan satu tanda tangan. Dan kini, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah keputusannya adalah bentuk keberanian, atau justru kelemahan yang terselubung? Sela mengetuk pintu lalu masuk tanpa menunggu izin. Gerakannya anggun, ekspresi wajahnya tenang, seperti tidak ada badai baru saja lewat. Ia menaruh satu map coklat di meja Raka. Dokumen pemecatan sudah masuk ke sistem. Semua akses atas nama Dimas sudah dicabut. Kita bersih. Kata bersih menggema. Aneh rasanya, karena justru terasa kotor. Raka mengangguk pelan, lalu memandang Sela. Kamu yakin ini bukan jebakan? Dimas bukan orang sembarangan. 5 tahun dia di sini, satu masalah pun tidak pernah ada. Sela menatapnya lurus,
Sejenak terlihat seolah sedang menilai keraguan itu. Justru karena dia terlalu rapi. Pak, orang seperti itu hanya perlu satu celah kecil untuk melakukan sesuatu tanpa terdeteksi. Ia menyodorkan bukti digital lagi. Potongan transaksi yang terlihat legal, tapi di dalam sistem memiliki rute tak resmi ke rekening atas nama perusahaan fiktif. Dan semua itu, entah bagaimana, memiliki jejak otorisasi dari akun milik Dimas. Raka kembali menatap layar. Semua itu terlalu sempurna, terlalu rapi. Dan justru di sanalah ia semakin bingung, karena kerapihan seperti itu hanya bisa dilakukan oleh dua jenis orang, yang memang bersalah, atau yang sedang dijebak oleh orang yang jauh lebih cerdas. Dan ia tidak tahu mana yang sedang ia hadapi. Sela menyadari kegamangan itu. Ia lalu berkata pelan, "Saya mengerti Bapak punya hubungan baik dengan Dimas. Tapi perusahaan ini bukan milik pribadi. Kita punya tanggung jawab kepada investor, ratusan karyawan, dan reputasi." Raka mengangguk. Kata-kata itu benar. Secara struktur, keputusan memecat Dimas memang sudah sesuai prosedur. Tapi mengapa hatinya tidak tenang? Ia membuka email pribadinya. Banyak pesan masuk, termasuk dari direksi yang mengapresiasi keputusannya bertindak cepat. Namun satu email di bagian bawah membuatnya berhenti. Judulnya, "Tolong baca ini sebelum semuanya hancur." Pengirimnya, Dimas. Terkirim semalam, pukul 23.41. Tapi belum terbaca. Tangannya gemetar saat hendak mengklik. Tapi ia batal. Ada suara dalam kepalanya. "Nanti saja. Fokus dulu bereskan semua." Dan dengan satu klik, ia mengarsipkan email itu tanpa membacanya. Bagi Raka, keputusan sudah diambil. Ia tidak bisa terlihat ragu. Tidak di depan tim. Tidak di depan Sela. Ia berdiri dari kursinya, menatap keluar jendela. Gedung tinggi menjulang. Lalu lintas padat. Ia sejenak membayangkan Dimas. Entah di mana sekarang. Apakah pria itu sedang menatap langit juga? Atau sedang menuliskan kebenaran yang tak sempat ia ucapkan? "Allah, jika aku salah beri aku tanda," gumamnya lirih. Di balik punggungnya, Sela menatap punggung Raka seperti seseorang yang sudah tahu apa yang akan terjadi. Ia tak tersenyum. Ia hanya diam. Seperti penari yang sabar menunggu musik berikutnya. Beberapa hari ke depan, laporan internal akan ia kendalikan. Sela mendapatkan akses lebih luas karena membantu membersihkan sistem yang telah dimasuki oleh Dimas. Ia bergerak cepat, meyakinkan semua pihak bahwa posisinya aman. Raka semakin mempercayainya. Dan itulah masalahnya. Kepercayaan Raka bukan kelemahan. Tapi itulah celahnya. Ia bukan pria bodoh. Ia hanya pria yang ingin percaya. Karena hidup terlalu letih jika harus mencurigai semua orang. Namun itulah harga dari idealisme. Ketika kau mencoba menjadi pemimpin yang bersih di tempat yang perlahan jadi keruh. Satu keputusan keliru bisa membuat air jernih pun berubah lumpur. Sore itu, Raka duduk sendirian di ruang rapat utama. Ia menatap papan presentasi yang kosong, membayangkan Dimas duduk di pojok ruangan itu seperti biasa, mengangguk pelan saat ia memberi instruksi, lalu kembali ke mejanya tanpa banyak bicara. Kini kursi itu kosong. Dan Raka merasa, entah mengapa, ia bukan seperti orang yang baru saja menyelesaikan masalah besar. Ia justru seperti seseorang yang baru saja melepaskan kunci dari satu-satunya pintu pengaman yang tersisa. Dan pintu itu perlahan mulai terbuka. Langit Jakarta masih menggantungkan awan-awan kelabu ketika Dimas menuruni tangga lobi gedung PT Raveluna. Payung kecil di tangan kanannya seperti tak cukup melindungi tubuhnya dari hujan gerimis yang terus menampar wajah. Tapi Dimas tak peduli. Ia berjalan tanpa arah pandang. Seperti tubuhnya bergerak otomatis sementara pikirannya tertinggal jauh di ruang rapat lantai 21. Kakinya membawa ke pelataran parkir. Tapi langkahnya terhenti di depan mobil hitam tuanya yang biasa menunggu di pojok. Ia menatap bodi kendaraan itu lama. Seperti menatap teman lama yang ikut menyaksikan seluruh pengorbanan yang tak pernah dihargai. Ia menghela napas dalam-dalam lalu masuk. Menutup pintu dengan pelan. Bukan karena lelah fisik,
Tapi karena jiwanya terasa seolah tercerabut dari tempat yang selama ini ia sebut rumah kedua, mobil tak langsung ia nyalakan. Hujan mulai memercik pelan di kaca depan. Dimas hanya duduk di sana, diam. Napasnya berat. Bukan karena marah. Tidak ada kemarahan. Yang ada hanyalah kekosongan. Seakan seluruh keyakinan yang ia bangun selama ini runtuh hanya dalam hitungan menit. Bukan karena terbukti salah, tapi karena tidak diberi ruang untuk membuktikan benar. Matanya terpaku pada dashboard. Namun pikirannya menayangkan ulang satu persatu detik di ruang rapat itu. Wajah Raka yang dulu ia percaya. Kata-kata dingin dari Sela yang menusuk tanpa emosi. Dan lebih dari itu, cara semuanya diakhiri, seolah ia tak pernah menjadi bagian penting dari perusahaan itu. Ia menghidupkan mesin. Mobil melaju perlahan menyusuri jalanan ibu kota yang basah. Wiper menggesek air di kaca depan, tapi tidak mampu menghapus kabut di matanya. Dimas bukan tipe yang mudah goyah. Ia telah melewati banyak badai hidup. Tapi yang satu ini berbeda. Karena ini bukan hanya tentang kehilangan pekerjaan. Ini tentang kehilangan harga diri, kepercayaan, dan perlakuan yang adil. Sepanjang jalan, Jakarta tak pernah semembosankan ini. Lampu-lampu jalan hanya menjadi kilatan kosong. Suara klakson dan hiruk-pikuk kendaraan hanya gema jauh yang tak sampai ke telinganya. Ia tidak lagi sepenuhnya hadir di dunia ini. Ia sedang berkendara di jalan kenangan yang rapuh. Sesekali ia menatap kaca spion. Entah mengapa, ia merasa seperti meninggalkan sesuatu di belakang. Tapi bukan barang, bukan pekerjaan, melainkan potongan dari dirinya sendiri. Di sebuah lampu merah, ia berhenti. Sebuah iklan lowongan kerja terpampang di sisi jalan. Kami mencari karyawan jujur dan berdedikasi tinggi. Dimas tersenyum tipis. Ironis. Kata-kata itu kini terasa asing. Seolah tidak ada tempat lagi untuk orang jujur di dunia yang memuja data palsu dengan presentasi menarik. Mobil terus melaju hingga keluar dari pusat kota. Masuk ke kawasan perumahan yang lebih sunyi. Rumah Dimas bukan rumah mewah. Sebuah tempat tinggal sederhana, tapi hangat. Biasanya ia pulang membawa rasa puas, rasa berkontribusi. Tapi kali ini, yang ia bawa hanya diam dan secarik surat pemecatan. Ia masuk ke rumah, menyalakan lampu, lalu menaruh barang-barangnya di meja. Tak ada yang menyambut. Tidak ada suara lain selain detak jam dinding. Ia duduk di kursi ruang tamu, melepas jasnya pelan, membuka dasi yang seperti mencekik sejak pagi, lalu menutup wajah dengan kedua tangannya. Beberapa menit berlalu. Tangannya tergerak mengambil foto kecil di rak buku. Gambar dirinya bersama almarhum ibunya saat ia lulus kuliah. Ia teringat kata-kata ibunya saat itu. Kalau kamu bekerja dengan jujur, jangan takut kehilangan. Karena Allah tidak menilai kamu dari jabatanmu, tapi dari niatmu. Matanya memerah. Ia menyandarkan kepala ke sofa. Di dadanya ada rasa sesak. Seperti ada lubang. Dan angin dari masa lalu masuk tanpa henti. Tapi tidak ada air mata yang keluar. Dimas terlalu kuat untuk menangis, tapi terlalu hancur untuk tertawa. Beberapa jam kemudian, ia masuk ke kamar kerja kecil di rumahnya. Di sana, masih tersusun rapi beberapa buku akuntansi, sertifikat, dan fail laporan yang pernah ia susun dengan penuh bangga. Ia menyalakan laptop pribadinya. Bukan untuk melanjutkan pekerjaan, tapi untuk membuka satu folder. Internal evidence. Di dalamnya ada laporan, detail, sistematis, dan tajam. Bukan untuk menjatuhkan siapapun, tapi untuk menunjukkan bahwa selama ini ia tahu. Ia melihat, ia mencatat. Tapi hari itu bukan hari untuk menyerang. Hari itu adalah hari untuk merenung. Ia memandangi laporan itu lama. Lalu menguncinya kembali dengan password yang hanya ia tahu. Ia memejamkan mata. Dalam keheningan malam, ia berbisik pada dirinya sendiri. Mereka mengambil pekerjaanku, tapi bukan nilainya. Mereka membuang aku, tapi bukan kebenaran. Dan kebenaran tidak butuh suara keras. Hanya waktu. Dan waktu, pikirnya sedang berjalan sekarang. Pagi itu datang tanpa suara.
Matahari belum sepenuhnya muncul di ufuk timur saat Dimas membuka matanya. Tak ada alarm berbunyi. Tak ada jadwal rapat. Tak ada notifikasi email dari kantor yang selama 5 tahun terakhir menjadi bagian dari denyut hidupnya. Ia menatap langit-langit kamar yang sunyi. Biasanya, ia bangun dengan semangat, menyeduh kopi, menyusun agenda harian, menyiapkan laporan yang akan dibahas. Tapi pagi ini kosong. Pagi ini tak punya arah. Ia duduk di tepi ranjang, membiarkan sinar tipis matahari menembus tirai jendela. Udara dingin menyusup perlahan. Ia tidak tergesa. Tidak ada yang menunggunya di luar sana. Tidak ada yang memanggilnya, "Pak Dimas," dengan nada hormat. Dunia seperti berhenti sebentar, hanya untuk menyaksikan seseorang yang selama ini tak pernah berhenti bergerak. Kini duduk diam di ujung ranjang, dengan dada yang berat menahan ribuan pertanyaan. Dimas akhirnya berdiri, berjalan ke dapur, membuat secangkir kopi hitam. Ia duduk di meja makan sambil membuka laptopnya. Ia membuka email. Bukan milik kantor, tapi akun pribadinya. Di sana, puluhan pesan masuk. Beberapa dari rekan kerja lama, menanyakan kabar. Ada yang terdengar tulus. Ada yang terasa seperti basa-basi belaka. Tapi satu pesan mencuri perhatiannya. Subjeknya hanya satu kata. "Maaf." Pengirimnya anonim. Tanpa nama, tanpa isi. Hanya subjek itu saja. Tapi itu cukup untuk membuat jantung Dimas berdebar lebih cepat. Ia mencoba melacak alamat emailnya. Tidak ditemukan di kontak manapun. Tapi ia tahu, seseorang sedang gelisah. Seseorang di dalam perusahaan. Ia menutup laptop, mengambil napas panjang. Ia tahu ini baru awal. Sementara itu, di pusat kota, suasana kantor PT Rafluna tak seperti biasanya. Jam dinding menunjukkan pukul 8.15. Namun sistem keuangan internal sudah mengalami gangguan. Divisi akuntansi tidak bisa mengakses laporan bulan lalu. Aplikasi payroll error. Server lemot. Beberapa transaksi tertolak. Tania, staf junior yang pernah bekerja di bawah Dimas, mencoba menghubungi It, tapi semua berjalan lambat. Ia menyadari sesuatu. Sejak Dimas tidak ada yang bisa menjelaskan detail keuangan perusahaan dengan jelas. Tidak ada yang menguasai struktur laporan sebaik dia. Semua merasa kehilangan, tapi tidak ada yang mau mengakuinya dengan suara keras. Di lantai 21, Raka berjalan mondar-mandir dalam ruangannya. Ia membaca laporan pagi dari kepala keuangan sementara, dan ekspresinya semakin mengeras. Apa maksudnya saldo kas tidak terdeteksi? Dan kenapa forecast pengeluaran bulan ini tidak bisa diakses? Kepala keuangan hanya bisa menjawab dengan gelengan kepala. "Pak Dimas biasanya yang handle semuanya." "Pak, kami belum bisa buka arsip-arsip itu." Sela masuk dengan tenang, membawa kopi dan senyum tipis. "Saya sudah koordinasi dengan tim IT. Sepertinya memang ada error sistem. Tapi semua akan segera diperbaiki." Raka menatapnya lama. "Kenapa semua ini baru terjadi setelah Dimas pergi?" Sela tak menjawab. Ia hanya duduk di kursi dan menyesap kopinya pelan. Seolah badai di sekeliling hanyalah rintik kecil yang tak layak diperhatikan. Jam menunjukkan pukul 10 ketika notifikasi sistem berbunyi. Semua perangkat di kantor tiba-tiba menerima pesan peringatan. "Sistem kami tidak dapat membaca akses utama. Koneksi internal tidak stabil." Panik room segera dibuka. Tim keuangan darurat dipanggil. Tapi tak satu pun dari mereka mampu menjelaskan dengan pasti apa yang terjadi. Dimas bukan hanya menyusun laporan. Ia adalah arsitek sistem keuangan digital internal. Dan kini, pondasi itu mulai retak, satu demi satu. Di rumahnya, Dimas hanya duduk di ruang kerja kecilnya. Ia tidak menyentuh sistem kantor, tidak melakukan sabotase, tidak mengganggu jaringan. Tapi ia tahu sistem itu tidak bisa berjalan lama tanpa tangan yang paham. Ia menyesap kopi kedua, menatap keluar jendela. Dalam diam, ia membisikkan sesuatu pada dirinya sendiri. "Aku tidak perlu membalas mereka. Aku hanya tinggal diam dan menyaksikan apa yang terjadi saat pondasi mereka kehilangan penjaga terakhirnya."
Bukan kesombongan. Bukan balas dendam. Tapi pelajaran. Dan rasa luka yang masih menganga. Ia teringat lagi wajah Raka. Wajah seseorang yang dulu ia kagumi. Tapi kini, tak mampu membedakan mana api, mana cahaya. Pukul 11 siang, notifikasi kembali masuk. Kali ini dari sebuah grup internal lama yang masih aktif. Breaking news, PT Rafluna dalam investigasi pajak. Sistem keuangan tidak sinkron. Direksi diminta lapor. Dimas terpaku. Ia tidak bersorak, tidak tersenyum. Ia hanya menunduk pelan. Terkadang, keadilan tidak datang dalam bentuk pedang. Tidak melalui pengadilan. Tapi hadir sebagai gempa kecil yang perlahan menghancurkan bangunan rapuh yang selama ini dipoles agar terlihat kokoh. Dan pagi itu adalah langkah pertama dari gempa yang selama ini mereka abaikan. Angin siang terasa panas walau matahari belum terlalu tinggi. Di lantai tertinggi gedung PT Rafluna, suhu dalam ruang eksekutif seakan menurun drastis. Udara AC yang biasanya menenangkan kini hanya mempertegas betapa dinginnya suasana di dalam kepala Raka. Ia duduk di kursinya, tubuh condong ke depan, tangan bertumpu pada pelipis, menatap layar laptop yang terbuka tapi tidak ia sentuh. Di luar, para staf sibuk mencari solusi atas kekacauan yang mendadak melanda sistem keuangan. Tapi Raka tidak bergerak, tidak bicara. Pikirannya tertahan di satu titik, sebuah pesan lama di email pribadinya, yang beberapa hari lalu ia arsipkan tanpa sempat dibaca. Subjek: tolong baca ini sebelum semuanya hancur. Pengirimnya: Dimas. Dikirim malam sebelum pemecatan. Tepat ketika ia dan Sela tengah menyusun laporan investigasi palsu yang kini sudah dijadikan keputusan final. Pesan itu seharusnya jadi peringatan. Dan Raka memilih mengabaikannya. Kini ia tidak bisa mengalihkan pandangan dari baris subjek itu. Jari-jarinya gemetar saat membuka folder arsip. Ia menemukan pesan itu lagi. Dan untuk pertama kalinya, ia mengkliknya. Isi emailnya hanya 5 paragraf. Tapi tiap kata terasa seperti hantaman palu ke batok kepalanya. Raka, aku tahu kamu akan sulit percaya. Tapi sebelum kau menandatangani keputusan apapun, tolong lihat lampiran ini. Ini bukan tentang membela diriku. Ini tentang menyelamatkan sistem yang selama ini kita bangun bersama. Aku telah mencurigai adanya manipulasi data selama 3 minggu terakhir. Semua perubahan aneh pada laporan kas berasal dari satu akun internal, dan pola aksesnya sangat tidak biasa. Tapi yang lebih penting, IP loginnya bukan berasal dari sistem kantor. Aku lampirkan rekam jejak aktivitas dan detail akun yang melakukan pengubahan tersebut. Aku tidak bisa menyimpulkan secara terbuka karena aku tahu seseorang di dalam perusahaan mungkin terlibat. Tapi jejak data tidak bisa bohong. Jika kamu membaca ini, dan memilih untuk tetap memecatku, aku akan diam. Tapi jika kamu tidak membaca ini sama sekali, maka kau sedang membunuh kepercayaan yang telah aku bangun dengan jujur selama bertahun-tahun. Kau tidak perlu mempercayaiku sepenuhnya, cukup lihat kebenarannya. Dan tanya dirimu sendiri, siapa yang paling diuntungkan dari semua ini? Raka terpaku, tangannya memegang mouse, bergerak ke lampiran yang tertaut di bawah. File itu bernama Sela_Akeslog PDF. Klik. Layar menampilkan grafik aktivitas sistem internal perusahaan. Rinci, mendalam, dan semua jalur manipulasi keuangan, transaksi fiktif, perubahan angka kas, pemindahan dana proyek, berasal dari satu akun administratif baru yang entah bagaimana memiliki izin super user, akun yang diberi akses oleh dirinya sendiri. Raka membeku. Ia merasa darahnya mengalir ke kepala, lalu turun tajam ke dada, menyebabkan rasa nyeri yang tak bisa dijelaskan. Matanya menatap nama user, s.adelia@rafluna.co.id. Wanita yang kini sedang duduk di ruang meeting sebelah, memberi pengarahan pada tim legal untuk mengamankan data. Seluruh tubuh Raka terasa dingin. Ia berdiri. Langkahnya gontai menuju jendela besar ruangannya. Dari sana, ia melihat lalu lintas kota Jakarta yang padat seperti biasa. Tapi semuanya kini tampak jauh. Kabur. Tidak nyata. 5 tahun ia membangun ini dari nol.
Ia percaya pada integritas. Tapi satu kesalahan fatal menghancurkan semuanya. Ia menutup telinga dan membiarkan egonya menggantikan logika. Kini bukan hanya sistem yang rusak, tapi fondasi yang tak bisa ia ulang. Ia duduk kembali, mengulang membaca email Dimas. Perlahan, matanya memanas. Bukan karena marah, tapi karena rasa malu yang tak bisa ia sembunyikan bahkan dari dirinya sendiri. Bagaimana mungkin ia begitu buta? Bagaimana mungkin ia memilih mempercayai seseorang yang baru ia kenal hitungan hari, dan mengorbankan seseorang yang telah mengabdikan tahun-tahun hidupnya untuk perusahaan ini? Tiba-tiba pintu ruangannya terbuka. Sela masuk tanpa ketukan, seperti biasa. Pak, sistem payroll sudah saya alihkan ke jalur cadangan. Semua aman. Raka menoleh, dan untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang berbeda dalam sorot mata wanita itu. Ada semacam kemenangan yang tersembunyi di balik ketenangannya. Ia tidak bicara. Ia hanya menatap. Dalam diam. Kenapa, Pak? Tanya Sela, sambil duduk dan menyilangkan kaki seperti biasanya. Raka tidak menjawab. Ia hanya mematikan layar laptopnya perlahan. Hari itu, untuk pertama kali dalam hidupnya sebagai CEO, Raka merasa kecil. Ia bukan sedang memimpin perusahaan. Ia sedang duduk di atas puing-puing kepercayaan yang ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Dan email itu adalah satu-satunya suara yang mencoba menyelamatkan semuanya sebelum runtuh. Tapi ia terlalu angkuh untuk mendengarkan. Langit mulai mendung saat jam kantor menunjukkan pukul 16.12. Tapi bukan hujan yang menggantung di atas gedung PT Raf Luna, melainkan rasa panik yang perlahan merambat di setiap sudut lantai. Seperti ada sesuatu yang retak, tapi tak seorang pun berani menunjuk dari mana suara pecah itu berasal. Raka berdiri di depan kaca besar ruangannya, menyandarkan dahinya pada dinginnya permukaan itu. Ia menatap lalu lintas kota yang tak pernah benar-benar berhenti. Namun pikirannya tidak ada di sana. Di tangannya, masih tergenggam printout bukti dari lampiran email Dimas. Lembaran yang semestinya ia baca sejak awal, tapi ia remehkan. Keheningan itu dipecah oleh getaran ponsel di meja. Panggilan dari Direktur Keuangan Senior yang bekerja di kantor pusat Singapura. Raka mengangkat dengan suara yang nyaris tak terdengar. Raka, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa akses laporan keuangan utama kami tiba-tiba terkunci total? Raka tidak langsung menjawab. Ia menelan ludah, lalu berkata pelan, "Ada yang salah, dan mungkin saya yang menyebabkan itu." Hening sejenak di seberang. Penanaman modal dari investor Jepang minggu depan dibatalkan. Mereka menarik diri. Mereka bilang tidak percaya lagi pada sistem pelaporan kita. Raka menutup mata. Dadanya sesak. Suara itu terus berbicara. Tapi maknanya tak lagi terdengar. Yang bergema hanya satu. Kepercayaan yang dulu ia banggakan, kini runtuh di hadapannya. Sela masuk ke ruangannya tak lama setelah itu. Kali ini ia mengetuk. Tapi ekspresi wajahnya tetap tenang. Terlalu tenang, untuk seseorang yang seharusnya sedang mengatasi krisis. "Pak, saya baru dari ruang server. It bilang semua backup file tidak bisa diakses. Katanya ini sabotage. Tapi saya yakin ini ulah Dimas." Raka menoleh. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka, tatapan itu bukan lagi hangat, bukan lagi percaya. Ia menatap Sela lama, lalu mengambil printout akses log dari mejanya, dan melemparkannya ke atas meja di depan wanita itu. "Kalau kamu yakin itu Dimas, coba kamu jelaskan, kenapa semua perubahan data di server berasal dari akunmu?" Sela terdiam. Raut wajahnya tidak panik. Tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang berubah. Perlahan, ia tersenyum kecil. Bukan senyum ramah, tapi senyum dingin, seperti seseorang yang menyadari bahwa pertunjukannya hampir selesai. "Jadi kamu sudah baca emailnya?" "Ya." Kalimat itu menghantam Raka seperti tamparan. Kepalanya berdenyut. Tubuhnya seperti kehilangan pegangan. Sela berdiri, melangkah ke jendela. Ia memandangi kota yang sama seperti yang Raka lihat beberapa jam lalu. Tapi ia melihatnya dengan cara yang berbeda. Dengan sorot seorang pengamat, bukan pejuang.
Sejak awal, sistem kalian terlalu naif. Semua bergantung pada satu orang. Dimas terlalu idealis. Kamu terlalu percaya. Kalian pikir kejujuran cukup untuk mempertahankan perusahaan sebesar ini? Raka menatapnya dengan rahang mengeras. Kamu siapa sebenarnya? Sela menoleh pelan. Aku hanya seseorang yang masuk saat kamu membuka pintu terlalu lebar. Kamu yang kasih akses. Kamu yang tanda tangani surat itu. Aku cuma masuk dan memanfaatkan celah yang kamu buat sendiri. Ucapan itu membuat jantung Raka berdetak tak beraturan. Sela mendekat ke meja, mengambil tasnya. Dan sekarang semua sudah selesai. Aku akan pergi. Tapi kamu akan tetap di sini. Menjelaskan semuanya pada media, pada investor, pada pegawaimu, pada dirimu sendiri. Sebelum ia melangkah keluar, Raka bangkit berdiri. Kamu tidak akan pergi sejauh itu. Aku akan laporkan semuanya ke polisi. Sela berhenti di ambang pintu. Ia menoleh sebentar. Lakukan saja. Tapi kamu harus tahu satu hal. Perusahaan ini runtuh bukan karena aku. Tapi karena kamu sendiri yang mengguncangkan fondasinya. Pintu tertutup. Raka jatuh terduduk. Nafasnya memburu. Di ruangan yang kini terasa asing, ia mendengar suara langkah-langkah panik dari luar. Telepon berdering dari berbagai sudut. Staf legal berteriak menyebutkan surat penyitaan. HR kebingungan menghadapi permintaan pengunduran diri massal. Semuanya kacau. Tak terkendali. Ia menatap ke cermin di balik meja. Di sana, ia melihat bayangan dirinya. Seseorang yang pernah yakin, pernah kokoh, pernah penuh ambisi. Kini, semua hanya sisa. Sisa dari seorang CEO yang terlalu percaya. Ia membuka laptopnya sekali lagi. Membuka ulang email dari Dimas. Membaca pelan, seperti seseorang yang membaca surat dari masa lalu. Ia tak menangis. Tapi matanya basah. Bukan karena kehilangan posisi. Bukan karena kerugian perusahaan. Tapi karena ia akhirnya sadar bahwa kepercayaan, jika diberikan kepada orang yang salah, bisa menjadi racun paling mematikan. Dan racun itu telah ia telan sendiri. Hari itu langit benar-benar runtuh bagi Raka. Ia duduk di ruang kerjanya yang kacau. Lampu gantung berayun pelan. Tumpukan dokumen berserakan. Dan papan timeline yang biasanya rapi kini tak lebih dari coretan-coretan panik. Di layar komputer, tab laporan media terbuka lebar. Judul-judulnya menancap seperti peluru. PT Raveluna diduga manipulasi laporan pajak. CEO bungkam saat diminta klarifikasi transfer fiktif. Akun internal misterius ubah arah arus dana. Nama Raka terpampang di tiap paragraf. Wajahnya tersebar di televisi, media daring, grup percakapan internal yang dulu memujanya. Tapi kini, ia bukan lagi simbol kemajuan. Ia adalah pusat kesalahan. Dan kebenaran datang ketika semua sudah terlambat. Ia menunduk, menatap meja kosong di depannya. Biasanya, Dimas duduk di situ saat mereka berdiskusi panjang soal proyeksi bisnis, ekspansi, dan nilai integritas. Tapi kini hanya ada bayangan. Bayangan dari seseorang yang ia tendang keluar tanpa sempat mendengar. Raka membuka kembali dokumen dari email Dimas. Kali ini, ia membaca dengan teliti. Menyusuri satu persatu catatan akses sistem, waktu login, dan pola perubahan data. Ia menyesap setiap informasi seperti meneguk racun. Pahit tapi tak bisa ditolak. Yang paling menyesakan bukanlah fakta bahwa Sela adalah pelaku manipulasi. Tapi bahwa Dimas sudah tahu. Dimas melihat semuanya lebih awal. Mencoba memperingatkan. Tapi ia bungkam. Bukan karena takut. Tapi karena percaya bahwa jika ia bicara terlalu cepat, ia akan dianggap mencurigakan. Maka ia memilih jalan yang lebih panjang. Mengumpulkan bukti, menyusun laporan, dan berharap bahwa kata-kata dalam email bisa menyelamatkan kapal sebelum tenggelam. Dan Raka memilih menutup telinga. Ia lebih percaya pada seseorang yang datang tanpa sejarah, daripada pria yang tumbuh bersama perusahaan sejak pondasi pertamanya. Sejak berita penyitaan keluar, satu persatu mitra kerja menarik diri. Akun perusahaan dibekukan.
Kantor cabang tak lagi beroperasi. Bahkan karyawan-karyawan terbaik memilih hengkang. Mereka tidak tahan bekerja dalam perusahaan yang goyah di bawah kepemimpinan yang rapuh. Lebih dari 5 tahun membangun reputasi, hancur dalam 5 hari. Raka berjalan ke ruang tim legal. Di sana, pengacara perusahaan menumpuk dokumen kerugian yang harus segera dijawab. Satu map disodorkan padanya. Pak Raka, ini tuntutan dari investor utama. Mereka menuntut personal liability. Mereka bilang, tanda tangan Bapak diakses untuk memberi otorisasi pada akun internal Sela. Raka tidak mengambil map itu. Ia hanya menatapnya. Mata yang dulu penuh wibawa kini kosong. Ia tahu, itu semua benar. Ia tidak mengatur kejahatan ini, tapi ia memberikan kuasanya, tanpa pengawasan. Dan dalam dunia bisnis, itu sama artinya dengan bersalah. Ia kembali ke ruangannya. Duduk. Sini. Ponselnya berdering. Sebuah nomor tak dikenal. Ia diamkan. Lalu kembali berdering. Nomor berbeda. Lalu masuk lagi. Dering ketiga. Dari kontak yang tak pernah ia hapus. Dimas Wiratma. Ia tertegun. Lama ia hanya memandangi nama itu. Jari-jarinya kaku. Pikirannya penuh. Tapi akhirnya, ia menjawab. Halo. Tidak ada sapaan formal. Tidak ada basa-basi. Suara di seberang terdengar tenang, tapi berat. Akhirnya kamu baca emailku. Raka menutup matanya. Iya, dan aku terlambat. Hening. Hanya suara napas mereka yang terdengar. Aku gak akan lapor ke siapapun, lanjut Dimas. Aku gak ingin menghancurkan yang pernah kita bangun. Tapi kamu harus tahu, aku bukan pergi karena salah. Aku pergi karena kamu memilih percaya pada kebohongan. Kata-kata itu seperti pisau, menyayat perlahan tapi dalam. Raka tak sanggup membantah. Aku tahu, katanya pelan, nyaris seperti bisikan. Di ujung telepon, Dimas menarik napas. Kepercayaan itu bukan sekadar keputusan, Ra. Itu tanggung jawab. Saat kau berikan ke tangan yang salah, bukan hanya orang yang kau hancurkan, tapi dirimu sendiri. Raka terdiam. Lama. Lalu, dengan suara parau, ia berkata, Maaf, Dim. Kalau aku bisa ulang semuanya, aku akan. Waktu gak bisa diputar. Potong Dimas. Tapi kamu masih bisa pilih apa yang akan kamu lakukan mulai sekarang. Klik. Telepon terputus. Raka tak bisa bergerak. Tapi dalam dirinya, sesuatu berubah. Sebuah kekosongan yang selama ini ia tolak, kini mengisi ruang hatinya dengan satu kesadaran, bahwa kepercayaan bukan sekadar kata. Ia adalah pondasi. Dan pondasi itu telah ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Bukan oleh Sela, bukan oleh sistem, tapi oleh keputusannya sendiri. Di luar, hujan turun pelan. Untuk pertama kalinya dalam seminggu, langit menangis bersama seseorang yang baru menyadari bahwa kehilangan terbesar dalam hidupnya bukan uang, bukan jabatan, bukan nama baik, tapi kehilangan seseorang yang tulus yang ia tolak, tanpa pernah benar-benar mendengarkan. Sudah 2 minggu sejak telepon terakhir itu. 2 minggu sejak Dimas mengucapkan kalimat terakhirnya pada Raka, sebuah pernyataan yang lebih dalam dari sekadar kebenaran, namun juga tidak cukup keras untuk disebut balas dendam. Ia tahu, bukan urusannya lagi untuk menyaksikan bagaimana bangunan yang pernah ia rawat kini runtuh perlahan. Tapi luka di dadanya belum benar-benar sembuh. Dimas kini tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota Bogor. Suasana di sana jauh dari riuh Jakarta. Udara lebih bersih. Suara kendaraan tidak menggema setiap 5 menit. Dan waktu terasa berjalan lebih lambat. Di halaman belakang rumahnya, ia menanam pohon jeruk. Sederhana, tapi itu memberinya perasaan tenang yang tak ia temukan selama bertahun-tahun bekerja di bawah tekanan perusahaan. Di ruang tamu rumah mungil itu, sebuah meja kayu lapuk berdiri di tengah. Di atasnya, berjejer buku-buku keuangan, catatan pribadi, dan laptop yang tak pernah benar-benar mati. Meski tak lagi mengenakan jas, dan tak lagi dipanggil Pak Dimas setiap hari, jiwanya masih hidup di antara angka, struktur, dan ketelitian.
Namun kali ini, Dimas tidak bekerja untuk korporasi. Ia bekerja untuk dirinya sendiri. Ia membuka sebuah konsultan akuntansi kecil. Tanpa plang, tanpa papan nama, hanya berbasis rekomendasi dari mulut ke mulut. Klien pertamanya bukan perusahaan besar, tapi seorang pedagang sayur yang ingin membenahi pembukuan warungnya agar tak rugi terus-menerus. Dan disitulah titik baliknya dimulai. Hari-hari Dimas kini dipenuhi hal sederhana, membenahi laporan keuangan UMKM, mengajari anak-anak muda tentang pentingnya transparansi dalam bisnis, dan perlahan menyusun ulang kepercayaannya pada dunia yang sempat membuatnya hancur. Satu demi satu mantan rekan kerjanya mulai menghubungi. Tania, staf junior yang dulu menangis saat ia dipecat, menjadi yang pertama datang. Mas Dimas, saya gak tahan di sana. Setelah Mas pergi, semuanya berubah. Dan saya tahu Mas gak pernah salah. Dimas tidak membalas dengan dendam. Ia menyambut Tania seperti saudara. Memintanya membantu mengurus administrasi klien. Tak lama, dua rekan teknis lainnya menyusul. Mereka bukan datang karena benci pada Raka. Mereka datang karena percaya bahwa kebenaran akhirnya menunjukkan wajahnya. Suatu malam, Dimas duduk sendirian di teras rumah, menatap langit yang dipenuhi bintang. Tak ada lampu kota menyilaukan pandangan. Hanya suara jangkrik, dan detak waktu yang terasa lebih jujur. Ia memeluk lututnya, mengenang semua yang pernah ia lewati. Kepedihan itu belum hilang. Tapi kini tidak lagi menggenggamnya erat. Di dadanya, ada rasa lega. Ia pernah dibuang, pernah dipermalukan. Tapi ia tidak membusuk di dasar. Ia tumbuh dari reruntuhan. Dan dari sana, ia mulai membangun ulang, bukan hanya karir, tapi jati diri yang sempat terpecah. Suatu hari, seorang pria tua datang ke kantornya yang sederhana, membawa tumpukan nota dan laporan pajak yang berantakan. Ia tidak paham sistem digital, tapi berkata dengan suara gemetar, "Saya hanya ingin usaha saya nggak ditutup karena utang yang saya sendiri nggak ngerti." Dimas duduk bersamanya selama 2 jam penuh. Mengurai setiap kesalahan pencatatan, menjelaskan perlahan tanpa menggurui. Ketika pria itu keluar dari kantor, wajahnya cerah. Ia menjabat tangan Dimas erat. "Mas, saya gak ngerti gimana bisa kerja sejujur ini. Tapi kalau semua orang kayak kamu, mungkin dunia gak akan segelap ini." Ucapan itu membuat Dimas tercekat. Tidak ada panggung, tidak ada tepuk tangan, tidak ada bonus tahunan. Tapi kalimat itu terasa seperti penghargaan yang tak bisa dibeli oleh posisi atau gaji. Malamnya, Dimas menuliskan sesuatu di buku catatannya. Kejujuran tidak butuh panggung. Ia hanya butuh tempat untuk diterima. Dan jika dunia menolaknya, maka kita harus menciptakan ruang baru agar ia tetap hidup. Beberapa hari kemudian, seorang pemuda mengetuk pintu kantornya. Mengenalkan diri sebagai mahasiswa yang ingin magang, setelah mendengar cerita tentang konsultan misterius yang membantu usaha kecil tanpa mematok harga tinggi. Kata teman-teman saya, "Mas Dimas pernah kerja di perusahaan besar. Kenapa sekarang milih begini?" Dimas tersenyum kecil. Karena perusahaan besar bisa runtuh kalau pondasinya dibangun dari kepercayaan palsu. Tapi tempat kecil seperti ini bisa tumbuh kalau dibangun dari niat yang benar. Pemuda itu mencatat setiap kata. Dimas menatap keluar jendela. Hatinya tidak lagi digelayuti penyesalan. Ia tidak menyesal dipecat. Tidak menyesal diam saat difitnah. Tidak menyesal memilih untuk tidak membalas. Ia hanya menyesal karena pernah meragukan dirinya sendiri. Tapi kini, di tempat sederhana ini, ia belajar lagi bahwa luka tidak selalu perlu disembuhkan. Kadang, luka hanya perlu dikenali dan dijadikan pondasi baru untuk berdiri lebih kokoh. Bukan untuk kembali ke dunia lama, tapi untuk menciptakan dunia yang tidak lagi membutuhkan kebohongan untuk terlihat sukses. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis turun perlahan menyelimuti pekarangan rumah Dimas yang tenang. Burung-burung masih berkicau di sela pohon jeruk yang mulai berbuah. Sementara dari dalam rumah, lampu ruang kerja telah menyala. Di sanalah Dimas duduk, mengenakan kemeja abu-abu sederhana,
menatap layar laptop dengan ekspresi hening yang tak bisa dibaca. Hari itu hari peluncuran resmi badan hukum perusahaannya yang baru. Setelah berbulan-bulan bekerja secara independen tanpa nama, kini ia harus mendaftarkan identitas usahanya secara legal. Nama perusahaan itu telah dipikirkan lama. Ia ingin sesuatu yang mewakili semua luka, semua pelajaran, dan semua perubahan yang telah ia alami. Dan pagi itu, nama itu resmi terdaftar. Nama perempuan yang pernah mengguncang dunianya, menghancurkan kepercayaannya, dan membuatnya kehilangan segalanya. Tania, yang kini menjadi asisten kepercayaannya, menatap layar laptop dengan kening berkerut. Ia membaca nama itu 2 kali, lalu menatap Dimas penuh tanya. "Mas, kenapa namanya itu?" Dimas tak langsung menjawab. Ia menutup laptopnya pelan, lalu berdiri. Matanya mengarah ke jendela, menatap langit yang mulai memutih. Suasana di ruang kerja itu tiba-tiba dipenuhi sunyi, bukan karena tak ada suara, tapi karena sebuah kenangan muncul dari balik diam. "Sela bukan cuma nama, Tan," katanya akhirnya. Suaranya datar, tapi dalam. "Dia simbol." Tania menunggu tanpa menyela. "Dia datang saat aku paling percaya pada dunia ini. Dan dia hancurkan semua yang pernah aku bangun. Tapi justru dari kehancuran itu, aku bangkit. Tanpa Sela, aku mungkin masih jadi seseorang yang sibuk menjaga sistem yang rapuh, sibuk mempertahankan tempat yang salah." Ia menoleh. "Nama ini bukan bentuk dendam. Ini pengingat bahwa aku pernah dibunuh, bukan secara fisik, tapi secara kepercayaan. Dan aku hidup kembali. Aku ingin setiap klien yang datang ke sini tahu, kami tidak bangga karena kami sempurna, tapi karena kami selamat dari kebohongan." Tania mengangguk pelan. Tak ada lagi yang bisa ia tambahkan. Kalimat Dimas bukan sekadar penjelasan. Itu adalah deklarasi jiwa. Satu bentuk rekonstruksi dari reruntuhan luka lama yang kini menjelma menjadi kekuatan tak tergoyahkan. Hari demi hari berlalu. Sela Corp mulai dikenal sebagai tempat konsultasi yang tak hanya handal, tapi juga jujur dan terbuka. Tidak ada markup fiktif. Tidak ada permainan akuntansi. Semua proses transparan. Dan Dimas memastikan setiap staf mengerti bahwa kejujuran bukan strategi, melainkan identitas. Tapi bukan hanya klien kecil yang datang. Beberapa mantan mitra Rafluna mulai mendekat, membawa dokumen, ingin berkonsultasi. Bahkan ada yang menawarkan kerja sama jangka panjang. Dimas menerima beberapa, menolak lainnya. Ia tahu mana yang datang untuk membangun, dan mana yang datang hanya untuk memanfaatkan reputasinya. Suatu sore, ketika kantor sudah sepi, dan Dimas baru saja menyiram tanaman di halaman, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Dari dalamnya keluar seorang pria dengan wajah yang tidak asing. Raka. Tubuhnya tampak lebih kurus. Matanya cekung. Tapi senyumnya masih sama. Senyum yang dulu digunakan untuk menyemangati, kini dipakai untuk meminta maaf. Dimas hanya berdiri. Tidak mendekat. Tidak menyambut. Raka membuka percakapan dengan suara pelan. Nyaris seperti orang yang lupa bagaimana caranya berbicara tanpa jabatan. "Aku lihat dari berita perusahaanmu sudah resmi terdaftar." Dimas tidak menjawab. Raka menatap papan kecil di depan rumah. Sela Corp konsultan transparansi pembukuan. Wajahnya menegang. "Kau beri nama itu karena dia?" tanyanya. Dimas mengangguk. "Tapi bukan karena aku menyimpan dendam. Hanya untuk mengingatkan diriku dan semua orang bahwa kebohongan bisa datang dari mana saja. Dan kebenaran kadang datang terlambat, tapi tetap datang." Raka menunduk. "Aku datang bukan untuk membersihkan namaku. Sudah terlambat untuk itu. Aku cuma ingin bilang terima kasih. Karena kamu tetap diam waktu kamu bisa merusak semua yang aku punya." Dimas menyilangkan tangan. "Aku gak perlu merusakmu, Ra. Kamu sudah melakukannya sendiri." Hening. Angin sore menyapu halaman, membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Raka melangkah mundur, bersiap pergi. Tapi sebelum masuk ke mobilnya, ia berkata satu hal yang tak pernah ia ucapkan sebelumnya.
Kalau dulu aku baca emailmu, semuanya mungkin tak akan begini. Dimas hanya tersenyum tipis. Kalau dulu kamu percaya, aku gak akan pernah tahu bagaimana rasanya berdiri sendiri. Dan ternyata, berdiri sendiri jauh lebih jujur daripada berdiri di samping orang yang salah. Mobil itu pergi. Dimas berdiri di tepi jalan, menatap mobil itu menghilang. Lalu perlahan, ia menoleh ke papan nama perusahaan di depan rumahnya. Bukan nama musuh. Bukan nama trauma. Tapi nama dari pelajaran terpenting yang pernah ia terima, bahwa kepercayaan adalah anugerah, dan jika dijatuhkan, kita tak harus membalas. Cukup tumbuh, cukup hidup, cukup menjadi bukti bahwa kebenaran tak perlu berteriak untuk menang. Langit mulai gelap, tapi hati Dimas terang. Dan dari rumah kecil itu, dunia akan tahu bahwa luka, kalau dijaga dengan niat baik, bisa menjadi cahaya yang tak pernah padam.